Shalom, selamat pagi. Penyertaan dan kasih Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul dibentuk oleh Tuhan. Nah, kita menjadi orang percaya sesungguhnya bukan hanya atau bukan berarti kita mempercayai janji-janji Tuhan, yaitu janji berkat, janji penyertaan, janji keselamatan, itu kita kerjakan secara pasif. Jadi kita diam saja, kemudian Tuhan bekerja memenuhi janji-janjinya atas hidup kita. Tapi bukankah kita menyadari bahwa sesungguhnya orang percaya, panggilan menjadi orang percaya itu mengandung sesuatu yang jauh lebih mulia dibandingkan sikap seperti itu atau kondisi seperti itu. Yaitu bahwa Tuhan mau membawa kita pada satu kegenapan janjinya, menggenapkan rencana-rencananya di dalam hidup kita. Perlu kita ketahui bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi hidup kita itu mengandung dua unsur kebaikan, dua unsur kesempurnaan. Yang pertama adalah bahwa rencananya itu sempurna bagi dia sendiri. Jadi dia mempunyai rancangan yang sempurna bagi setiap saudara dan saya. Yang kedua adalah rancangan itu sempurna bagi kita. Tetapi rupanya untuk menyadari bahwa rancangan Allah itu sempurna bagi kita membutuhkan satu proses pembaharuan jiwa. Ya, contohnya adalah kalau seorang anak kecil gitu kita berikan bongkahan emas. Nah, tentu dia tidak akan menganggap emas itu merupakan sesuatu yang berharga, karena dia tidak tahu emas itu digunakan untuk apa, seberapa besar nilainya, bila dijual, dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa menghargai itu. Tapi ketika dia beranjak menjadi semakin dewasa, tahu, oh emas itu ternyata mahal juga ya, dipakai orang sebagai perhiasan untuk dipamerkan. Dia baru tahu bahwa itu merupakan sesuatu yang berharga. Demikian juga, seberapa jauh penghargaan kita terhadap rancangan Tuhan, itu membutuhkan kita mengalami pembaharuan akal budi kita. Ya. Seseorang yang tidak mau diproses oleh Tuhan karena menganggap bahwa prosesnya itu memberatkan, menyusahkan, tidak memberikan rasa nyaman, rasa enak bagi hidup kita. Jadi ukurannya adalah ukuran yang kita rasakan di hari ini. Tetapi bila kita mengerti rancangan kekekalan, umur semakin bertambah, ya, pemahaman akan Tuhan sudah melewati berbagai proses, sampai akhirnya Tuhan tidak pernah membawa kita pada satu masa depan yang lebih buruk begitu, dari setiap kesetiaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, baru kita menyadari bahwa ternyata rancangan Tuhan itu jauh lebih sempurna dibanding apa yang kita pikirkan pada perjalanan waktu yang kita lewati. Kita mulai menyadari betapa berharganya kita mengikut Tuhan. Ya, jadi artinya untuk memahami rancangan Tuhan itu memang benar-benar berharga, sempurna bagi kita. Seseorang harus mengalami pembaharuan budi. Nah, kita akan melihat di Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan berkata demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain
menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan, aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 ini mengingatkan bahwa kita menjadi orang percaya itu tidak pernah lepas dari proses pembentukan Tuhan sendiri. Ada proses transformasi yang Tuhan kerjakan agar kenyataannya nanti kita berkenan di hadapan Dia dan kita menyadari bahwa prosesnya itu membuat kita jauh lebih berharga. Nah, dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 ini kita dianalogikan sebagai tanah liat begitu ya. Sebagai bahan yang dipakai untuk membuat periuk. Sedangkan Tuhan sendiri adalah penjunanya, ya, tukang periuknya. Tukang periuk memiliki otoritas penuh mau dijadikan apapun tanah liat itu. Ya, jadi tanah liat itu merupakan satu kondisi yang benar-benar sudah menyerahkan segala haknya, otoritasnya kepada tukang periuk. Nah, kemudian tukang periuk akan membentuk tanah liat itu menjadi satu periuk, di mana periuk itu baik dalam pemandangannya. Ya. Dia barangkali harus memenuhi kualitasnya harus baik, sehingga dia memperlakukan tanah liat itu sedemikian rupa, sehingga ketika nanti jadi periuk, dia tidak mudah pecah. Barangkali dia harus diaduk, dia harus dicampur dengan bahan penguat, diulek begitu, ya, diinjak-injak, dikebrok itu kalau orang Jawa itu pakai cangkul, dia ditekan itu dengan tekanan kencang gitu ya, agar tujuannya tanah liat itu hancur, kemudian dia tidak ada peringkilannya, tidak ada sesuatu yang keras lagi, semuanya menjadi lembut, semua bagian menjadi lembut. Dibakar dengan temperatur tinggi dalam waktu yang lama sehingga panasnya merata, menjadi merah semuanya, tidak ada yang hitam. Kemudian baik bagi pemandangannya, biar bentuknya juga baik gitu. Dibentuk, dicetak, dipotong, diberikan hiasan, dicat dan lain sebagainya. Jadi itu menggambarkan satu proses yang Tuhan pasti kerjakan manakala kita menjadi orang percaya. Tuhan pasti memproses kita manakala kita sadar bahwa rancangannya itu sempurna bagi Tuhan dan rancangannya itu sempurna bagi kita. Terus yang berikutnya, fakta yang harus kita sadari di sini, tidak ada istilah gagal produksi. Manakala kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak ada istilah kita gagal produksi. Wah, jadi ini barang produk yang gagal produk, ya, sifatnya gagal. Baik juga tidak, kemudian berkenan juga tidak ada. Nah, ada firman Tuhan tadi yang dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, ya rusak itu ya entah kualitasnya buruk atau bentuknya tidak seperti yang Tuhan mau, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangan. Ya, jadi sadarkah kita bahwa sesungguhnya menjadi orang percaya itu kita harus mempersiapkan diri dibentuk dengan caranya Tuhan. Pada sisi yang lain kita harus belajar taat dan setia untuk kita mengalami proses pembentukan Tuhan. Ada satu hal yang barangkali memberikan motivasi kita sepanjang masa selama kita tinggal dan diproses oleh Tuhan, bahwa pada akhirnya kita dibentuk menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan. Ya, mungkin banyak pihak yang meragukan apa hasilnya ketika kita tetap menjaga setia mengikut Tuhan. Di firman ayat 6 tadi terakhir dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak
kepada kamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Pada waktunya kita akan melihat, kita akan membuktikan bahwa tidaklah sia-sia ketika tetap kita memberikan diri sebagai sesuatu yang terus dibentuk, setia dibentuk, taat untuk mengalami prosesnya Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan mengalami kebahagiaan dan sukacita yang besar. Terpujilah nama Tuhan, mari proses yang Tuhan izinkan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita belajar untuk tetap setia mengikutinya. Ya, sekalipun kita merasakan sesuatu yang kurang enak, kurang nyaman, tetapi yakinlah bahwa itu adalah sesuatu yang sempurna mengerjakan di dalam Tuhan, di dalam hidup kita, karena kita menjadi percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita mengawali doa pagi hari ini.